Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini kita kedatangan salah satu teman seperjuangan kita, dan kali ini adalah sesi podcast. Nah, bagaimana ia bisa sampai ke negara beton ini dan memilih bekerja di negara Hotong sebagai PRT, padahal kawan aku ini pernah menganyam pendidikan tinggi yaitu S1. Bagaimana tentang ceritanya? Simak videonya sampai habis. Hai teman-teman, salam kenal semuanya. Panggil aja saya dengan sebutan Z, L, N, atau M, terserah teman-teman, atau A, B, C, D, terserah teman-teman ya. Panggilnya apa boleh, supaya kita lebih akrab. Nah, di sini suatu kehormatan bagi saya bisa menceritakan tentang kisah saya, bagaimana saya bisa datang ke negara beton ini dengan background dan juga pekerjaan yang sebelumnya mungkin beberapa dari teman-teman menganggap bahwa itu sudah bagus. Tetapi setiap orang mempunyai alasan. Setiap orang itu mempunyai cerita hidup masing-masing. Nah, di sini saya pengen sharing kepada teman-teman. Saya ingin berbagi kepada teman-teman. Semoga kisah saya ini bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Jadi, malah ditutup nih wajahku ya apa? Aku malah lali ya cuma. Singkat cerita, saya pergi ke Hong Kong. Sebenarnya sama aja ya. Saya seorang single parent, saya punya 2 anak. Kenapa saya tidak menggunakan ijazah saya saja untuk mencari kerja di tempat lain, atau bahkan saya menggunakan ijazah saya untuk bekerja di Hong Kong atau di negara lain? Sebenarnya banyak sekali alasannya. Alasan yang pertama itu adalah alasan yang sangat logika dan itu sangat umum sekali, yaitu hutang, biaya hidup. Anak saya 2, kalau saya memaksakan mimpi saya pengen bekerja secara formal, itu menurut saya sangat egois dengan kebutuhan anak saya yang sangat tinggi, yang masih kecil-kecil, yang membutuhkan susu. Menurut saya itu sangat egois sekali. Makanya saya mengambil keputusan satu-satunya yang tidak biaya itu adalah bekerja sebagai buruh migran. Nah, sebenarnya sebelum saya berangkat ke Hong Kong, saya sempat ditawari oleh salah satu murid saya. Kebetulan saya punya murid privat di salah satu PT terkemuka di Indonesia. Karena kan saya juga, selain saya bekerja di kursusan di pagi sampai sore hari, pas malam hari saya masih menyempatkan untuk mengajar online untuk orang-orang yang sangat sibuk, atau seperti pegawai, seperti pelaut yang mereka tidak mempunyai jam siang untuk belajar. Nah, saya mengajar teman-teman yang seperti ini. Nah, saya ditawarin sebelum saya ke Hong Kong. Mereka bilang, kenapa Miss harus bekerja jauh-jauh dari anak? Kenapa harus ke Hong Kong? Kenapa harus jadi PRT? Miss mau nggak jadi asisten saya, jadi translator buat saya? Kebetulan klien saya ini, saya sering menghadapi klien dari luar negeri, dari Australia, dari England. Dia bilang kayak gitu. Nah, dia juga sempat menawarkan saya dengan gaji sekitar 3-5 juta, dan dia menjanjikan bahwa per 2 minggu atau per 1 bulan saya boleh pulang. Seperti itu, saya boleh pulang ke Jawa karena lokasi PT ini ada di Kalimantan ceritanya. Tetapi saya menolak. Kenapa? Saya tidak mau masuk dunia kerja dengan cara dibawa oleh orang, atau saya terlalu merepotkan orang ini gitu. Apalagi background saya adalah single parent. Sementara bapak ini itu mempunyai istri, tentunya mempunyai keluarga. Saya tidak mau dicap atau nantinya akan bermasalah dengan keluarga beliau. Walaupun ini tuh termasuknya baik ya, tapi saya lebih mengambil jalan pintas bahwa lebih baik saya mencari jalan saya sendiri. Saya ingin membuktikan kalau saya bisa. Karena walaupun mereka menganggap saya baik, tapi yang namanya status kita yang sudah single parent seperti ini, saya menganggap itu status yang tidak umum di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong. Nah, kali ini adalah sesi tanya jawab.
untuk kawan kita ya. Nah, tadi sudah mendengar sedikit aja background tentang sampean, pendidikan sampean ya. Nah, dengan pendidikan yang tinggi S1 lulusan bahasa Inggris terbaik tentunya ya. Nah, dengan bahasa Inggris yang terbaik seperti itu, bagaimana ketika kamu ini masuk PT? Apakah kamu belajar bahasa Kantonis atau enggak belajar Kantonis, cukup bahasa Inggris saja? Jadi gini, proses untuk menuju ke Hong Kong tentunya lewat legal ya teman-teman, kita sama saja kita menggunakan PT, tetapi ada yang mengurus. Kita menggunakan agent kan ya, sponsor seperti itu, dan dia tidak mengizinkan saya untuk menggunakan ijazah saya yang asli. Jadi dia meminta ijazah saya yang paling rendah. Bisa SMP, bisa juga SMA. Karena waktu itu yang tersedia di rumah ibu itu cuma ijazah SMP, jadi saya menggunakan ijazah SMP. Dengan alasan bahwa jika saya menggunakan ijazah saya S1, nanti tidak akan dapat majikan katanya. Oke. Setelah sampai di Hong Kong, Anda kan udah ngeliat nih suasana di sini. Kemudian bertemu dengan banyak banget kawan-kawan dari Indonesia. Nah, apa yang membuat Anda memiliki inisiatif nih membuka kursus bahasa Inggris buat mbak-mbak? Selain kita nggak memungkiri, istilahnya adalah memungkiri lah bahwa materi itu penting. Nah, apa yang selain materi yang Anda kejar dalam membuka kursus itu selain materi? Jadi gini, sebenarnya ini kita tidak promosi ya tentang belajar atau nggak belajar, itu adalah urusan masing-masing. Tetapi pertama kali kenapa saya punya kelas bahasa Inggris online? Nah, itu pertama adalah curhatan, atau mungkin saya sendiri yang merasakan dengan analisa saya sendiri, tetangga rumah di bos saya. Jadi mbak-mbak ini tuh selalu ngeluh setiap hari, diomeli sama majikannya ini. Nah, otomatis kan saya bertanya ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata saya analisa mbak ini tidak bisa bahasa. Sebenarnya kalau kita analisa, itu bukan kesalahan dari pihak PT atau pihak dari pemerintah Indonesia ya. Seperti yang kita tahu, pemerintah Indonesia atau PT sendiri itu sudah memberikan bimbingan, sudah memberikan banyak sekali training atau briefing sebelum kita berangkat. Tetapi terkadang kebanyakan karena memang kebanyakan dari mbak-mbak ini yang penting saya berangkat dulu, yang penting saya sampai sana, nanti urusan bahasa itu nanti bisa menyusul, karena bahasa itu tidak ada yang tidak bisa. Ketika kita masuk ke negara orang, tadinya kita nggak bisa, pasti kita bisa. Dan mbak-mbak itu sering dengar ceritanya dari mbak-mbak yang lain juga yang sudah senior seperti itu. Mereka bilang, oh saya dulu juga nggak bisa, begitu saya sudah 1 tahun, saya juga sudah bisa bahasa. Tapi di sini yang kebanyakan orang tuh gitu teman-teman. Jadi mereka itu lebih melihat cerita suksesnya, tapi mereka tidak tahu prosesnya. Nah, ketika mereka melewati proses itu sendiri, ternyata berat. Ketika kita tidak punya bahasa itu ya, Anda bakalan diperlakukan semena-mena, bahkan Anda bakalan dipukul atau setiap hari diomeli, ya itu wajar. Kita tempatkan pada diri kita sendiri. Ketika Anda ngomong dengan si A itu nggak paham dengan Anda, kalau mungkin masih 1-2 kali masih oke. Ini berkali-kali dan saya itu menggaji Anda. Gaji Anda itu tidak sedikit, gaji Anda itu mahal. Saya ngambil Anda, itu saya bayar ke agen itu mahal. Tapi Anda nggak paham, saya suruh. Lalu apalagi yang terjadi? Otomatis mungkin parah-parahnya Anda bisa dipukul. Kalau Anda masih dipulangkan masih mending. Kalau sampai ada penganiayaan, jadi sebenarnya terkadang tidak salah majikan 100% juga ketika mereka marah, ketika mereka sampai memukul, walaupun itu tidak dibenarkan ya. Tapi terkadang itu juga kesalahan dari kita sendiri karena kita tidak paham bahasa itu sendiri.